Pernah nggak sih mama kecewa atas apa yang pernah Memes lakuin? Sebagai seorang ibu pasti menginginkan anaknya untuk segera menikah. Kalau trauma itu bukan kata-kata yang tepat sih. Banyak banget yang cuman pura-pura baik di depan tapi ternyata Itu yang mama sesali waktu itu. perjuangan mama aku buat aku itu luar biasa. I'm gonna fail, I'm so scared gitu kan. Karena perjuangannya mama itu luar biasa banget buat aku. You're doing great, Mom. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Memes Prameswari dan sekarang aku lagi sama my beloved mother, Mama Ai. Hai, Assalamualaikum semuanya. Jauh-jauh terbang dari Surabaya. Yes, seru-seruan ya di Trans 7. Iya pastinya. Kali ini kita mau main game, satu challenge. Pernah atau tidak pernah. Jadi Mama harus jujur, Mah. Iya, kamu juga harus jujur. Biasanya suka-suka gak jujur ya? Hah? Oh my god. Buka rahasia. Cut. Pernah nggak pernah bolos waktu sekolah? 1, Ya, hitung. 2, 3. Pernah lah ya. Pernah lah. Kayaknya itu semua orang pernah sih kayaknya. Mama pernah. Zaman segitu itu ya memang kalau kita nggak sekolah biasanya ke kantin gitu suka bolos atau kadang-kadang kita jalan-jalan ke Kenjeran sama teman-teman. Ya, oh my god, gue baru tahu karena mama kan selalu kayak yang contohlah mama itu rajin belajar, bla 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 bla, tidak pernah bolos sekolah, tidak pernah ternyata pernah juga gitu. Pernah lah sekali-sekali, namanya juga anak-anak muda biasa. Wow. Sekali-sekali nggak apa-apa. Yang penting nilainya tetap harus bagus. Ya. Mama tahu nggak sih? Aku pernah. Aku pernah karena aku bangun kesiangan dan aku males banget sekolah pas SD. Terus aku bilang ke mama, "Mah, kepala aku pusing, badan aku nggak enak." Gitu, padahal aku males banget di hari itu. Tapi kadang-kadang sebagai orang tua juga tidak terlalu memaksakan anak-anak. Karena kalau dipaksakan, khawatirnya kalau mereka jadi sakit. Karena ini paling sering masuk rumah sakit. Pada saat masih kecil, dikit-dikit minta diinfus, dikit-dikit minta diinfus. Sampai namanya dokter sama susternya hafal semuanya. Gue dulu ringkih guys, tapi sekarang sudah enggak, sekarang sudah menjadi wanita Alhamdulillah, yang strong. alhamdulillah. Pernah atau nggak pernah berbohong satu sama lain? 1, 2, 3. Demi Mama nggak pernah berbohong loh, terutama sama papa nggak. Lebih baik jujur soalnya. Makanya berbohong tuh nanti kita takut dosa. ya aku juga takut dosa mah, tapi aku lebih takut ngeliat mama kalau marah-marah sebenarnya. Mama kalau marah-marah bisa kayak yang oh my god, serumah drama banget. Jadi kayak lebih baik kayak kadang tuh ada yang berbohong lebih kebaikan gitu, tapi jangan ditiru ya guys. Jangan Sama ditiru, orang guys. tua juga saya memang berusaha untuk tidak pernah berbohong. Tolong ditiru mama saya, jangan ditiru saya. Maaf mam. Selamat Hari Ibu. Makasih. Pernah nggak pernah pergi keluar dan kelupaan untuk resleting celana? 1, 2, 3. Tidak pernah. Nah, aku Tidak tuh hampir pernah. semuanya pernah karena hidupku tuh sangat teledor dan mamaku tuh tahu banget itu. Ya, kadang aku diingetin kayak, resleting, kayak masih kebuka. Oh my god, tapi aku juga orangnya cuek kayak, oh ya udah, seret gitu. Kalau mama tuh tipe orang yang kayak, kok bisa sih aku tadi ya Allah gitu. Pernah atau nggak pernah nyontek pas di sekolah sampai bikin contekan? Aku pergi deh. Berarti kalau pergi suka nyontek nih. Takut banget terus gue harus mengakui gitu. Kalau misalkan memang benar terjadi, aduh ya Allah takut banget. 1, 1, 2, 3. Ih kan? Jangan pernah tiru aku guys. Astagfirullahaladzim. Tapi aku dulu jago loh. Gimana caranya kalau waktu kamu nyontek Masa gimana? mama sekalipun gak pernah? Mama enggak, karena apa? Takut ketahuan. Itu aja sih. Kalau kamu gimana kok sampai pernah itu? Kan mama pernah nemuin centekanku. Iya jadi gini, Lupa. lucu banget. Jadi kan sebenarnya aku tuh orangnya tuh belajar gitu. I love studying. Cuma kadang mungkin aku tuh suka insecurean. Jadi kadang aku nggak percaya diri kalau aku tuh bakalan bisa ngerjain. Jadi kadang gue bikin contekan tapi belum tentu bakalan gue pakai. Kayak cuman buat Untuk supaya lebih in tenang case ya. gitu biar insecure Iya. gue tuh hilang gitu. Terus yang lucunya lagi waktu itu lu lagi ujian dan gue bikin contekannya gue masukin ke kotak pensil tuh ya kan. terus mama itu kadang kayak suka bantu nyiapin gitu kan, kayak nyiapin kotak pensil aku untuk besoknya, nyiapin ayo apa aja mau dibawa. Terus
dia tuh mau ngeraut pensil aku, dia buka kan kotak pensil aku, jeret, terus ada contekan gue tuh keluar. Nah, apa ini? Sudah N. Zaman dulu kalau nyontek sukanya ditulis di paha. Misalnya rumusnya matematika apa, suka di paha. Tapi saya alhamdulillah selama ini nggak pernah. Jadi saya lulus dengan baik deh. Tapi sekarang udah nggak bisa gitu mah, karena roknya panjang, jadi Ya, nggak mungkin iya diangkat sih. sampai atas. Pernah nggak pernah kentut sembarangan dan bunyi? Ih, memalukan. 1, 2, 3. Tahu nggak kenapa enggak? Karena saat gue lagi di tempat umum, gue bisa mengendalikan kentut gue itu Tidak cuman bunyi. ada ininya doang, cuman keluar tapi nggak bunyi, dan aku biasanya bakalan kayak minggir gitu. Aku bisa mengontrol guys, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah bisa ngontrol sih. Malu kan kalau misalnya sampai Iya. ketahuan orang dan Apalagi didengar kan orang di nggak studio enak. kayak gini kan dingin ya Maya, jadi pokoknya kalau aku udah melipir jangan deket-deket aku guys. Berarti tandanya. Pernah atau nggak pernah nyium jempol kaki sendiri? 1, 2, 3. Hah? Nggak pernah. Masa? Pernah? Nggak pernah. Karena kalau kamu kan memang dari dulu ini apa namanya sukanya ngenjut ini ya. Karena aku dari kecil tuh suka, dulu pas aku kecil tuh suka banget gigit-gigit Jadi nggak punya kuku sampai sekarang. Jadi sukanya ngentot kuku, kemudian bantal suka digini-giniin. Mama TMI, too much information. Pernah nggak pernah diem-diem nangis gara-gara nonton drakor atau sinetron? 1, 2, 3. Kita berdua nangisan nonton apapun itu, film apapun itu yang menyedihkan, kita berdua pasti menangis bersama, kayak kita semewek itu. Gampang nangis lah, gampang nangis kalau lagi kita nonton. berdua. Oke. Bahkan Berikutnya. aku pernah nangis waktu itu liatin footage adzan gitu. Iya, footage adzannya tuh kasihan banget, terus aku nangis. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi iya sedih banget. sedih nangis. Pernah atau nggak pernah diam-diam ngambil uang orang tua? Ayo 1, 2, 3. Pernah saya. Pernah lah. Pernah. Pernah lah. Pak, sama Mbah Ti. Ngambil uangnya Mbah Ti. Iya, zaman Tapi dulu. nggak bilang. Kalau namanya ngambil diem-diem ya pasti nggak ngomong lah. Gitu. Tapi nanti kalau dicari baru ngomong, iya aku yang ngambil. Ya, gitu. Kalau aku biasanya ngambil tapi dengan niatan nanti aku bilang, tapi ujung-ujungnya aku lupa karena aku orangnya nggak mau. That's it guys, sudah dibacain semua kartu-kartunya, yakin tahu. Seru banget main challenge. Pernah nggak pernah, ternyata aku jadi tahu banyak hal tentang mama aku yang nggak pernah cerita ke aku. Alright, next selanjutnya ada games lagi, ada challenge lagi. Ini namanya jujur-jujuran. Jadi aku bakalan banyak nanya ke mamaku hal-hal yang mungkin aku nggak pernah tahu. Jadi biar lebih dekat gitu. Alright, sekarang kita udah saling pegang pertanyaan. Jadi mama harus siap dengan jujur. Kamu juga harus jujur. Takut banget loh. Pertanyaan aku buat mama. Hal apa yang paling mama takutin terjadi pada Memes, putri bungsu mama? Iya. Mama jangan nangis Sekarang- lah. Belum lah. Matanya udah berkaca-kaca. Belum. Namanya orang tua, apalagi sekarang kan Memes jauh sama mama. Yang paling mama takutkan, kenapa mama setiap hari itu telepon sama Memes? Pertama takut kalau Memes sakit. Kedua, namanya kamu anak gadis kan, mama kan takut terjadi sesuatu atau mungkin nanti apa namanya kurang berperilaku yang tidak baik terhadap orang. Itu yang paling mama takutkan. Makanya mama selalu setiap hari selalu ingatkan, Memes harus hati-hati. Ya, itu sih. Cek location sudah. Cek location. selalu. Posisi di mana, Nak? Takut posisi nggak tahu di mana. Takutnya nanti malam-malam belum pulang atau apa gitu kan. Sejujurnya, hal apa yang pernah Mbak Memes rahasiakan dari Mama? Sering main rahasia-rahasiaan nggak? Mama lo telepon tiap hari, jadi kayak aku pasti udah kasih tahu semuanya. Ya aku sih, aku pernah nyimpen rahasia, tapi akhirnya aku bilang sama mama. Apa itu? Yang itu. Tahu kan? Gak bisa bilang di sini. Tapi yang jelas aku pernah, dan mama akhirnya tahu. Terus aku cerita panjang lebar. Terus waktu itu mama shock. Terus tante aku bilang, kamu bilang apa ke mama? Kamu ngapain di Inggris? Kamu ketemu siapa? Kayak gitu. Terus tiba-tiba, mama masuk rumah sakit pusing, kepalanya shock, tau gak sih? Kamu kasih tahu gitu. Iya. Padahal yang kena sebetulnya orang lain kan? Iya. Oke. Pernah nggak sih mama kecewa atas apa yang pernah Memes lakuin? Sering kan?
Ih, takut banget. Mama telepon gitu kan. Ya kan, mama selalu besok jangan dilakukan lagi. Namanya barang sudah terlanjur ya udah, tapi besok jangan dilakukan lagi. Sering kan mama tanya gitu. Ingat Ya nggak? namanya manusia kan, kita kan suka bikin salah gitu loh. Iya, tapi jangan kesalahan itu diulang-ulang lagi. Makanya selalu mama ingatkan untuk selalu beribadah. Supaya apa? Kalau hatinya itu sudah ingat dengan Allah, kita insya Allah akan bisa berbuat yang lebih baik. Ya, sebagai seorang ibu selalu mengingatkan kepada anak gadisnya, ya kan? Apalagi jauh dari seorang ibu, ya kan? Nggak ada papa juga. Jadi mama supaya nggak kepikiran sendiri. Mbak Memes pernah mau berhenti jadi artis enggak sih? Ini sempat kita obrolin juga ya, Ma. Waktu itu sempat kita di tahun 2018 aku lulus kuliah, itu sempat dilema gitu teman-teman, mau lanjut jadi artis apa ujung-ujungnya aku bekerja berkarir di sebuah perusahaan kayak gitu. Terus itu obrolannya sangat lama ya, Man. Sempat kayak linglung banget, maksudnya kayak bener-bener bingung banget karena dua-duanya adalah hal yang sama-sama aku suka, sama-sama aku cintain, dan prospek karirnya sama-sama bagus gitu. Ya. Dan Tapi alhamdulillah akhirnya Allah sendiri yang memberikan jawaban, Allah sendiri yang mengarahkan, ternyata aku arahnya ke sini di dunia entertainment. Mudah-mudahan apa yang kamu lakukan, tentunya seorang ibu ingin anaknya selamat dunia akhirat. Amin. Ma, sejujurnya sedih nggak kalau Memes dapat hate comment dari netizen? Sebetulnya namanya manusia itu kan punya pemikiran macam-macam. Dan mereka ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu adalah menurut mama adalah hal yang biasa. Tapi mama selalu mengingatkan kepada Memes, kalau ada orang yang membenci terhadap Memes, udah biarin, karena kita tidak pernah bisa melarang netizen. Yang penting tunjukkan dengan karya. Yang penting kamu tetap melakukan hal yang terbaik. Jangan pernah membenci kepada siapapun. Itu aja pesan mama, ya. Untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Insya Allah suatu saat pasti akan kembali kepada kamu kebaikan itu. Percaya. Amin. Ya. Amin. Selalu diingat ya. Mbak Memes malu nggak gara-gara jobless pernah sampai jualan boba di pinggir jalan? Kalau malu enggak? Enggak ya. Mama tahu kan aku orangnya Iya. secuek itu, dan Iya. aku tuh tipe orang yang nggak malu buat mulai sesuatu tuh dari nol. Iya. Dan itu juga sesuatu hal yang aku suka gitu kan. Aku kan kuliahnya di manajemen, jadi aku tuh semacam kayak ya jadi small entrepreneur lah, bener-bener Iya. yang dari nol banget, bener-bener ngerasain jualan es di pinggir jalan panas-panasan sampai Bukan di pinggir malam. jalan, di apoteknya Mbak. Iya, di depan apoteknya Mbak. Tapi kan itu juga di jalan gitu, maksud Iya, aku kayak iya. bener-bener ngerasain itu dari nol semuanya, nungguin dari pagi sampai malam kayak gitu. Tapi Aku memang nggak- selalu ditekankan, semuanya itu harus dimulai dari kecil. Nggak ada semuanya dari besar, nanti menjadi sombong orang itu ya. Jadi harus dimulai dari kecil. Kenapa sih mama nggak seperti ibu yang lain yang membebani putrinya untuk segera menikah? Sebetulnya sebagai seorang ibu, siapapun pasti menginginkan anaknya untuk segera menikah kalau sudah kenal dengan cowok. Karena mama tidak ingin berlama-lama namanya pacaran, nanti nama dosa ya kan? Nah, tapi semua itu kan kita kembalikan kepada Allah. Kalau memang belum diberikan jodoh, ya udah. Tapi mama yakin bahwa suatu saat Allah pasti akan memberikan jodoh yang terbaik buat Memes. Kalau misalnya aku nikahnya bulan depan gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau aku memang itu nikahnya yang di atas terbaik. umur 30 gimana? Kalau memang Allah sudah menjodohkan, tidak apa-apa. Tapi sebagai seorang ibu selalu menyarankan kalau sudah kenal dengan cowok dan sudah dekat, lebih baik menikah. Jangan ditunda. Tuh dengerin Ya kan? guys. Aku ya, aku ya. Kirain netizen juga. Ternyata aku. Amin. Insya Allah doakan Ma aku mendapatkan jodoh yang terbaik, yang Amin. sayang nggak cuma sama Amin. aku, tapi sayang juga sama mama, sayang sama keluarga. Amin, amin. Ya. Dan itu yang selalu mama doakan di setiap habis sholat untuk putra-putrinya mama. Ya. Mbak Memes, sejujurnya apa kamu merasa trauma untuk kembali menjalin hubungan dengan seorang pria? Kayaknya kalau trauma itu bukan kata-kata yang tepat sih. Kayak itu kata-katanya kurang tepat sih. Bukan trauma tapi lebih berhati-hati kali ya. Ya.
gitu ya. Setuju. Karena zaman sekarang tuh ya kita tuh nggak pernah ada yang tahu orang yang benar-benar baik atau emang ya Baik dari luarnya. kayak shady gitu. Memang tetap harus Kayak hati-hati. kita tuh nggak pernah tahu zaman sekarang tuh banyak banget yang cuman pura-pura baik di depan tapi ternyata ada maunya. Nggak boleh ada rasa kecewa juga nggak boleh ya. Iya, Semua jadi kembalikan. makanya bukan trauma tapi lebih ke hati-hati kali ya. Itu sih. Mama, kenapa sih terobsesi dengan Memes sampai orang-orang lebih kenal aku dengan nama Memes? Mbak Memes maksudnya. Mbak Memes ibunya Mas Kevin Aprilio. Jadi sebetulnya dulu waktu melahirkan anak-anak kan semuanya dimulai dari huruf A. A, Mbak Andini kan, B, Baskoro, C, Citragama. Iya. Cuman kakakmu Mas Diko itu senang sekali dengan Mas Kevin Aprilio karena waktu itu Mbak Memes sedang menyanyikan lagu pesawatmu gitu ya. Nah, waktu itu Mas Diko seneng banget. Makanya dia minta dinamakan Memes. Kemudian Mama bingung mencarikan nama. Apa ya? C itu memang sebaiknya Citra Gama. Gama itu adalah dari apa namanya sinar alfa beta gamma kan, anak ketiga gamma. Kemudian Mes apa ya? Ya udah kasih aja Prameswari. Udah, Dek kamu manggilnya jadinya bisa manggil Dek Memes gitu. Jadi yang waktu ngefans sama itu. Mes tuh Mas Diko, aku kira Mama. Awalnya memang Mas Diko gitu. Tapi Mama ngefans juga. Mama juga seneng sekali. Tapi yang ngasih sama nyeletuk nama Memes tuh Mas Diko. ide lo. Gitu. Bisa. Maksudnya jauh banget dari Citra jadi Memes gitu. Tapi Makanya kemarin diproposkan yang sama Mas Diko udah bilang sama Mama kenapa itu kok yang Memes bilang kok katanya Mama yang ngasih nama aku Memes kira gitu. itu Mama Yang pertama sebenarnya dari Mas Diko. Oh alah. Oke. Ya ralat guys, ternyata Masku. Kreatif banget emang. Mbak Memes sebenarnya apa sih impian kamu semisal Mama nggak mengarahkan kau menjadi seorang artis? Difficult Awalnya apa? question. Awalnya apa? Kepingin jadi apa? Sebenarnya aku tuh udah suka musik dari kecil dan dulu juga punya cita-cita untuk menjadi seorang penyanyi juga. Cuman aku nggak pernah kepikiran kalau aku tuh bakalan 100% kerja di dunia industri entertainment ini gitu loh, karena aku kirain aku bakalan ya kuliah ya setinggi-tingginya, kemudian aku kayak berkarir kayak Mama gitu di BUMN atau mungkin aku kayak berkarir di perusahaan swasta atau mungkin aku punya usaha sendiri, lebih ke situ sih kayak di bidang Tapi ingat akademiknya. nggak waktu kecil suka ngomong kepingin Aku jadi, pengen jadi dokter anak? anak. Iya. Kan? Jadi sempat mikir tuh lebih ke ya akademik banget gitu loh. Mungkin kayak musik itu lebih ke hobi, tapi ternyata sama Allah alhamdulillah Diarahkan diarahkannya ke ke sini. sini. Alhamdulillah semuanya perlu disyukuri. Apapun disyukuri ya. Rahasia Allah. Ya. Apa momen yang paling Mama ingat pas melahirkan Memes? Mama itu setiap mau melahirkan kan memang agak susah. Jadi pada saat Makanya jaraknya jauh-jauh kan. Pada saat mau melahirkan pasti di drip. Di drip itu untuk dipercepat. Karena pada saat sudah air ketuban keluar, Mama tidak pernah merasakan rasa sakit. Jadi Oh, agak dikhawatirkan. kebal ya Mama saya ya, agak mati rasa mungkin dia perutnya ya. Jadi waktu apa itu akunya yang malas keluar gitu kali ya, Ma? Waktu itu Mama sudah keluar air ketuban, tapi kamu nggak keluar. Oh, aku mager di Akhirnya- dalam ya. Kayak makanya aku orangnya mager. Mungkin emang dari bayi itu kayak gitu ya. Akhirnya sama dokter diputuskan, Ibu harus sesar malam hari ini. Ya udah. Itu akhirnya sesar pada waktu itu. Tapi for your information, dari 3 bersaudara cuman aku doang yang Ya, sesar yang karena aku sesar. yang mager keluar. Dan sampai sekarang gue tipe orang yang paling mager keluar. Karena di samping itu juga Mama kan usianya juga sudah 35 waktu itu melahirkan kamu. Jadi itulah yang jadi persoalan. Apa beban terberat Mbak Memes saat sekarang ini? Lebih kayak bisa hidup mandiri dan stabil kali ya. Sebenarnya kalau mandiri udah sih, tapi kadang aku tuh orangnya kan kadang suka insecure, kayak pengen tahu ke depannya itu aku bisa nggak ya stabil terus, stay konsisten terus kayak gitu tuh sering bertanya-tanya, walaupun aku sendiri kayak aku bisa push myself to the limit, tapi kadang kayak insecurity itu tuh kayak beban itu tuh ada gitu loh, Ma. Kayak aku tuh takut kayak misalnya aku udah terjun ke dunia ini, misalnya aku nggak bisa konsisten atau nanti aku ngecewain Mama, ngecewain keluarga. Karena aku tahu guys, dari kecil perjuangan Mama aku buat aku tuh luar biasa. Mama tuh bener-bener kayak nggak egois mikiran dirinya sendiri buat kayak yang kesana kemari. Pokoknya bener-bener fokus kayak kerja buat anak-anaknya, buat aku bisa les nyanyi, aku bisa les ini, aku bisa sekolah yang tinggi-tingginya. Nah aku tuh kadang tuh kayak takut aja gitu ngecewain orang tua, that I'm gonna fail, I'm so scared gitu kan.
Jangan. Nggak perlu khawatir mengenai masa depan, ya kan? Karena yang pertama Memes punya pendidikan, jadi manfaatkan dengan baik dan memohon kepada Allah, ya, supaya Allah memberikan yang terbaik. Kalau kamu Amin. punya bekal, insya Allah pasti bisa, yakin. Pokoknya diikuti dengan doa, ya. Nggak perlu nangis. Sekarang malah Kadang mama kayak nggak pressure nangis. aja, kayak nggak mau ngecewain mama, kayak pengennya tuh terus bisa membanggakan orang tua gitu. Karena perjuangan Nggak. mama itu luar biasa banget buat aku. Kalau mama insya Allah lah, nggak merasa dikecewain Memes, enggak. Mama bangga dengan Memes, dan tentunya suatu saat, oh ini mama selalu berdoa, mudah-mudahan Allah memberi yang terbaik, itu aja. Ya, tidak harus, karena kita tahu, mama sadar bahwa menjadi seorang artis itu kan biasanya jangkanya nggak terlalu lama gitu ya. Ya, doain aja terus, Ma. ada kalanya naik turun, biasalah namanya manusia Iya seperti sih. itu, ya kan. Tetapi saya yakin bahwa Memes bisa mengatasi hal itu dengan baik, itu aja sih. Ya, gak usah nangis. Ya. Ih, mamaku tuh orangnya gak bisa nangis tau. Maksudnya kalau kayak ada kamera atau kayak di depan orang tuh gak bisa nangis. Kayak pasti aku yang paling mewek. Strong banget orangnya. Strong banget. Even kayak waktu kita ada keluarga yang meninggal, mama itu sebenarnya mama tuh sedih banget, tapi biasanya nangisnya tuh kalau nggak ada Iya, orang-orang iya. gitu. Kayak kalau di depan orang tuh kayak tough banget, kayak sabar anak, Ya. tabah ya anak. Bisa Karena kayak khawatir gitu. kalau Guanya mama udah kayak, nangis. wah, mbah atau siapa bapak. Khawatir Mama tuh kalau bisa nangis kayak, nanti kamu tambah bingung. sabar anak, kita bisa melewati ini gitu. Tapi kalau pas lagi sendiri mama nangis banget gitu. Ya, tapi mama nggak kepingin nangis di depan anak-anak, itu aja. Supaya anak-anak nggak bingung lihat mamanya nangis, jadi harus tegar. Tapi nanti mama masuk dalam kamar boleh dong nangis. Namanya manusia, jadi boleh Iya. nangis. Ada nggak sih kata-kata simple yang Memes utarain ke mama tapi ternyata nyakitin hati mama? Aduh, aku orangnya suka keceplosan. Apalagi kalau teleponan atau lagi ngobrol tiba-tiba kayak yang aku nggak sengaja ngomong apa tuh kayak yang, kamu sama orang tua kok kayak gitu ngomongnya. Nangis gitu kayak yang, salah lagi gue. Ya, mama yang paling nggak suka kalau misalnya kadang-kadang Memes itu ditelepon sama mama, kemudian Memes tahu-tahu diem, nggak jawab, nggak apa. Tapi mama ngerti bahwa Memes kayaknya lagi marah sama mama. Oh, Gitu. enggak, sebenarnya aku Mungkin tuh nggak dengerin. setuju gitu. Tahu-tahu diem, atau mungkin di WA nggak dibalas atau apa. Kan pernah juga seperti itu. Ya pernah sih, tapi aku tuh orangnya tuh suka multitasking. Jadi misalnya kayak aku lagi rewel, terus mama telepon, aduh nggak bisa nih kalau nggak gue angkat gitu, daripada nanti mama makin marah. Jadi gue angkat, terus kayak aku sambil multitasking. Ya ma gimana? Terus, oh iya. Terus lanjut lagi nugas. Iya ma. Iya gitu. Jadi mama merasa kadang-kadang, anak ini mungkin marah ya sama mama gitu kan. Ya udah, biarin Seringnya aja sambil dulu. multitasking sih, Ma. Oke. Ya nggak apa-apa. Yang penting pokoknya tahu. Pernah nggak Mbak Memes merasa marah sama mama karena berbeda prinsip dengan Mbak Memes? Sering ya? Sering. Soalnya gini, aku sama mama itu sebenarnya kita tuh kadang tuh punya satu visi, tapi jalannya tuh beda. Kayak misalnya dari Jakarta mau ke Bandung bisa lewat 2 tol. Aku maunya tol A, mama maunya tol B. Padahal nyampainya sama. Cuman caranya tuh benar-benar gue maunya gini gitu. Enggak, mama tuh maunya gini. Dan itu tuh bikin kita tuh suka kayak yang Satunya anak muda, gitu kalau- satunya sama orang tua. Iya, jadi kayak suka nggak nyambung gitu, ya. Juga nggak nyambung. Tapi Tapi sebenarnya walaupun itu tujuannya visinya sama. tujuannya sama. Jadi kadang Oke. suka jadi bikin kalau di telepon tuh kayak gitu kayak ngegas gitu kayak mama aku juga gitu udah deh nggak nyampe. Soalnya mama juga orangnya keras ya. Mama tuh kayak gitu. Terus aku juga kayak gitu. Terus itu beda maunya jadi ya udah nggak nyampe. Tapi akhirnya ketemu kan. Iya, tapi Alhamdulillah. akhirnya kayak ya udah. Pernahkah terpikirkan untuk meninggalkan mama demi laki-laki yang Mbak Memes cintai? Pernah nggak? Kok misalnya meninggalkan terus nggak berhubungan lagi? Iya kali nggak. Ah ya, nggak boleh. Enggak lah, naudzubillahi min dalik guys. Amit-amit. Janganlah. Jangan. Tapi kalau misalnya, ya aku nggak pernah tahu ya, maksudnya kayak nanti aku suamiku dapet orang mana, terus misalnya mau orang mana aja kan, biasanya kan kalau perempuan tuh kan ikut suami dan kayaknya mama udah tahu kan itu. Ya, mama tahu betul lah. Karena sekarang punya pengalaman dengan anak pertama, kan juga punya suami. Jadi kalau misalnya Mbak Dini kepingin pergi dengan suaminya, mama juga harus ikhlas lah, nggak boleh. gitu Jadi kan. mama harus sendiri di rumah karena nggak ada apa-apa, jadi sendiri nggak apa-apa. Karena apa pernah merasakan seperti itu. Iya. Ya, dan karena mereka punya keluarga sendiri, Iya. mereka kan juga kepingin bahagia. Itu sih. Paling lebih ke situ sih. Ya.
Gitu. Masalah rumah tangga. Bukan permasalahan rumah tangga itu namanya kan. Ya, kayak kewajiban ya, emang kewajiban iya, seorang iya. istri ya harus ikut suaminya. Hakikatnya memang seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya kan. nanti aku misalnya dapat suami orang Indonesia tapi yang kerja di Amerika gitu gimana, Ma? Kalau bisa jangan jauh-jauh lah. Kan? Guanya udah Karena Oh, anak jangan, ragil, jangan. anak ragil jangan jauh-jauh sama mama. Soalnya mama sudah jauh. tapi nanti aku sering beliin mama tiket PP ke US, kita jalan-jalan. Sekarang sudah tua. Perjalanan jauh udah males. Tetap gak Di Jakarta paling jauh lah. Paling tidak masih bisa dijangkau. Apa yang ada di pikiran mama saat papa pergi? Rasanya waktu itu seperti mimpi ya. Karena papa itu tidak sakit, tidak apa. Karena waktu Ya. itu kan papa lagi dinas kan Ya. ke Batu. Ada undangan dari wali kota Batu. Nah kemudian memang seharian itu mama belum sempat bicara sama papa kan. Jadi agak kaget aja. Pada saat ditelepon Pak Budi nggak ada. Nggak ada itu maksudnya apa? Kan mama kaget kan. Nggak ada, saya pikir itu lagi nggak apa. Kirain yang nelpon ke aku dulu, enggak? Ke mama. Ke mama dulu ya? Iya, mama kan. Yang nelpon itu adalah istrinya Dokter Ali. Ya, kebetulan itu stafnya papa. Sementara Dokter Ali adalah dokter rumah sakit Semen Gresik. Jadi waktu itu ya mama rasanya, aduh kayak mimpi. Nggak percaya, benar-benar nggak percaya. Ya Allah rasanya males gitu ya. Tapi karena waktu itu mama sempat ke Gendam. Pada waktu itu adalah uang untuk rencana untuk sekolah. Jawa deh, Ma. Ke Gendam Jadi itu gendam apa itu artinya adalah dihipnotis. Hipnotis. Tapi kayak black magic gitu. Nah, karena Yang buat waktu itu ngambil duit orang, itu namanya gendam, guys. kemudian setelah dengan adanya itu kayaknya ada hikmah. Baru setelah itu mama bangkit. Karena mama punya anak-anak yang memang harus dibesarkan gitu. Nah, waktu itu mama kemudian bangkit kembali setelah adanya itu. Berarti itu mungkin Allah mengingatkan pada mama bahwa kamu nggak boleh loyo, nggak boleh berlarut-larut dalam linglung. kesedihan. Kamu harus bangkit gitu. Makanya mama bersyukur banget. Ada orang gendam itu juga mama bersyukur waktu itu. Hipnotis, guys. Iya. Hipnotis. Sebagai anak bungsu, pernah nggak Mbak Memes merasa mama menjadi beban sejak kepergian papa? Karena papa nggak ada kan, artinya yang mencari nafkah kan nggak ada. Oh enggak, tapi kan memang dari dulu mama udah kerja, jadi mama yang emang tulang punggung keluarga juga yang nyari nafkah buat aku. Jadi malah aku yang kayak sering membebani mama, "Ma, aku pengen ini, Ma, pengen HP," gitu. Ya, alhamdulillah No, ya. Oke. never. Ada nggak sih keinginan mama yang belum terkabul buat mama lakuin sama almarhum papa? Satu yang mama agak menyesal waktu itu adalah pada saat papa terakhir, karena papa kan nggak sakit kan, meninggalnya memang karena mendadak. Waktu itu terakhir kan papa bilang apa namanya, yuk kita foto keluarga gitu. Kan belum sempat Karena kita nggak terkabulkan. ada foto keluarga yang proper di studio Ya, gitu ya. kita ada foto keluarga biasa. Artinya jalan-jalan, bajunya belum diatur secara baik. Waktu itu kan papa kepingin kita seragaman pakai baju Iya, gitu. iya, foto Itu sih yang proper. terakhir papa minta. Mama makanya agak nyesal karena apa? Mama kan kerja mulai pagi sampai malam kadang-kadang kan. Jadi mama gak sempet gitu loh. Itu yang mama sesali waktu itu. Itu aja sih. Paling mama inget. Itu Minta juga foto aku bareng. sesalin. Ya, kita nggak ada, adanya foto keluarga itu cuma liburan doang. Iya. Yang ada papa yang proper kayak orang-orang ditaruh di living room gitu kan, di ruang kita tamu tuh nggak nggak ada, kita nggak punya. Itu sih. Apa kesulitan mama menjadi single mom buat anak-anak mama? Beda ya. Kalau ada seorang bapak, pasti kalau misalnya ada permasalahan, ada teman untuk ngobrol gitu. Kalau ini kan mama harus memutuskan sendiri. Ya itu yang paling mama menjadi kesulitan bagi mama. Tapi kalau mengenai secara finansial, insya Allah karena mama kan juga bekerja gitu ya waktu itu. Tapi apapun yang namanya gandengannya, itu orang Jawa bilang gandengannya, sisihannya itu nggak ada. Pasti sesuatu itu pasti ada yang jomplang. Jadi itu sih yang paling berat buat mama waktu itu adalah bagaimana untuk membesarkan anak-anak. Ini siapa yang mau diajak ngomong dan sebagainya, nggak ada. Itu sih. Tapi alhamdulillah mama bisa melalui dengan baik. Hanya karena mama selalu berdoa kepada Allah untuk memberikan supaya diberikan kekuatan. You're doing great, Mom. Thank you. Apa yang Mbak Memes rindukan ke mama kalau kita lagi berjauhan? Banyak. Yang dirindukan apa ini kalau Kelonan. kita lagi? Tahu nggak sih? Ada yang tahu nggak artinya? Kalau orang Jawa tuh bilangnya kelonan. Jadi kelonan tuh berpelukan pas tidur. Karena aku waktu kecil tuh benar-benar sampai umur berapa ya aku baru tidur sendiri ya, Mah? Kayak SMA deh aku baru tidur sendiri. Kalau tidur masih suka sama mama. Iya, karena
kayak kalau nggak ada Suka bau dia- keteknya mama tuh kayak aku nggak tidur. Jadi aku tuh kalau tidur tuh suka kayak antara ngebelakangin mama, kalau enggak aku tuh di bawah keteknya mama, kalau nggak gitu nggak tidur. Jadi dulu sempat kayak susah untuk tidur sendiri waktu growing up. Ya, yang paling dikangenin sampai sekarang itu. Kalau ada mama tidurnya bisa langsung tek, cepet gitu. Soalnya suka di ini Mbak, apa orang Jawa bilang tuh apa, diisi-isi tuh apa nih? Diisi-isi tuh ya Dilus-lus, nah, iya. tolong dictionary-nya elus-elus ya. Iya, dielus-elus gitu. Mulai dari kecil itu. Iya, tuh kelonan. Oke. Apa sih harapan mama terhadap hidup Memes? Seorang ibu setiap hari setelah sholat, mama selalu berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik buat Memes. Amin. Apapun pekerjaan Memes, yang penting adalah halal, ya, dan tidak melakukan hal-hal yang negatif, menjaga etika dengan baik, karena sebagai seorang wanita, harga diri seorang wanita ada pada diri kamu sendiri. Ya. Jangan sampai saya bilang cowok-cowok mempermainkan kamu sebagai wanita, tapi nanti kalau kamu sudah menikah, itu rasanya tugas mama sudah berkurang, sudah plong. Karena apa? Sudah saya serahkan kepada suami. Jadi harapan mama, apapun yang menjadi pilihan kamu, mama akan dukung. Tetapi kalau itu memang tidak baik, mama akan selalu mengingatkan pada kamu. Jangan sampai menyimpang dari koridor yang ada. Itu sebagai hari ibu, ya, sebetulnya setiap hari adalah hari ibu. Iya. Menyayangi kepada seorang ibu, juga kedua orang tua kita. Nah, harapan Memes apa di sisa hidupnya mama ini? Harapan aku buat mama, aku pengen mama tuh terus ada sama aku. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Papa kan udah nggak ada dari aku kecil, jadi papa nggak bisa ngelihat aku menikah, punya anak dan sebagainya. Even waktu Mbak Dini menikah juga pun nggak. papa tuh udah meninggal duluan, jadi tuh nggak pernah lihat anak-anaknya growing up. Nah, kan sekarang kan orang tua aku cuma tinggal mama, jadi kayak aku benar-benar berharap tuh mama tuh selalu ada buat aku, Amin, sehat terus, happy terus, bahagia selalu. Mama jangan terlalu banyak mikir, karena mama kadang tuh overthinking guys, kayak apa hal yang kecil tuh kayak dipikirin kayak yang sebenarnya tuh kayak nggak penting banget. Jadi aku pengen mama tuh selalu bahagia terus, Amin, legowo amin, terus, dan selalu ada Amin. sama aku, Iya. buat aku. Oke, that's it guys. Sudah selesai semua pertanyaan, sudah aku berikan ke mama, mama jawab, begitu pula sebaliknya. Dan ternyata semakin kesini aku semakin tahu lebih banyak tentang mama, yang mungkin tuh sebenarnya hal-hal simple yang apa ya Maya? Kayak Yang tidak diketahui. iya ya, aku nggak tahu kok, jadi sekarang jadi lebih tahu ada. karena pertanyaan-pertanyaan dari tim kreatif Yakin tahu juga luar Luar biasa. biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak. Makasih. Terima kasih banyak Yakin tahu, dan terima kasih banyak buat mama. Sebenarnya kita tuh setiap hari itu adalah hari ibu. Tetapi di hari yang spesial ini aku mau bilang terima kasih banyak buat mama, udah selalu ada buat aku. Love you mama. Terima kasih atas semua perjuangan mama, pengorbanan mama buat aku. Semoga kamu menjadi orang yang baik, ya. Selalu Amin. menebarkan kebaikan kepada siapapun. Amin. Bahkan itu terhadap musuhmu misalnya. Kamu harus selalu baik kepada siapapun. Insya Allah suatu saat pasti akan ada hal yang jauh lebih baik yang akan menghampiri kamu. Amin. Ma, aku dari tadi pengen nangis, tapi mama kok nggak bisa. Aku jadi love you mama, and thank you so much guys. Terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.